Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku di seluruh Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Yang terhormat, Ibu dosen saya selaku mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiarania Awida dengan NIM 20011126455, mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi angkatan 2020. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh beliau, yaitu untuk memaparkan sebuah kasus dengan pendekatan teori oleh salah satu tokoh dari teori sosiologi klasik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah kasus, yaitu yang berjudul mahasiswi bunuh diri di makam ayah dipaksa pacar polisi aborsi. Baiklah, di sini mahasiswa yang tewas karena bunuh diri tersebut bernama Novia Widyasari Rahayu, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. NWR nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun lantaran depresi. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Novia bunuh diri lantaran depresi. Dikabarkan bibit-bibit depresi mulai muncul saat dia menjadi korban percobaan pemerkosaan oleh senior di kampusnya. Bibit depresi makin tumbuh subur setelah ia dihamili pacarnya, dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Malahan si korban disuruh untuk melakukan aborsi. Serta ia mendapatkan perlakuan tidak baik dari keluarga pacar dan pamannya sendiri, dan ditambah lagi ayahnya yang baru meninggal 4 bulan yang lalu. Novia dikabarkan bunuh diri setelah meminum racun yang mengandung potasium yang dicampurkan ke dalam teh. Sebelum bunuh diri, penjaga makam menyampaikan melihat Novia menangis cukup lama di makam ayahnya. Sesaat kemudian penjaga kubur menemukannya sudah meninggal dunia sekitar pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Sebelum mengakhiri hidupnya, Novia sempat curhat melalui aplikasi. Ia menceritakan bahwa pacarnya yang berinisial R telah memperkosanya hingga akhirnya dia hamil. Namun pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan malah memintanya untuk melakukan aborsi. Novia pun akhirnya melaporkan perihal masalahnya ini ke orang tua sang pacar, namun rupanya ia mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari keluarga sang pacar. Lalu orang tua sang pacar menemui keluarga Novia. Mereka mengatakan belum siap untuk menikahkan Novia dan R, anak mereka, lantaran R baru merintis karir serta kakaknya yang belum menikah. Hal tersebut membuat mental Novia semakin ambruk. Diketahui juga pacar yang menghamili Novia merupakan seorang polisi bernama Randi Bagus Haris Sasongko yang berpangkat sebagai Brigda. Fakta lain menyebutkan, mengutip dari yang disampaikan oleh Brigjen Pol Slamet Hadi Supratoyo selaku Wakapolda Jatim dalam konferensi pers, beliau menyebutkan bahwa Novia pernah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan pacarnya. Tindakan aborsi tersebut terjadi pada Maret 2020 dan Agustus 2021. Bribda Randi sudah ditangkap dan tengah menjalani proses pemeriksaan secara intensif atas perbuatannya. Bribda Randi akan dikenai jeratan sesuai Perkap nomor 14 tahun 2011 pasal 7 serta pasal 11 tentang kode etik. Bribda Randi juga akan dikenai jeratan pidana umum pasal 348 Junto 55. Baiklah, di sini sesuai dengan kawal kasus di atas, selanjutnya saya akan menghubungkan ke teori Emil Durkheim, yaitu teori suicide atau teori bunuh diri. Di sini Durkheim melihat bunuh diri sebagai tindakan individu yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor sosial, di mana faktor sosial sangat mempengaruhi sekali mengapa seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Gejala-gejala sosial sangat berpengaruh dalam diri individu ketika mempunyai hubungan sosial dalam masyarakat. Segala bentuk integrasi sosial yang kurang atau berlebihan akan mempengaruhi terhadap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, adanya aturan yang tercipta, baik yang sangat kuat atau yang melemah, juga mempunyai dampak tersendiri bagi masyarakat. Di sini Durkheim merumuskan 4 tipe bunuh diri, yaitu yang pertama ada egoistic suicide, yaitu di mana suatu tindakan bunuh diri karena merasa kepentingan individu lebih tinggi daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Yang kedua ada altruistic suicide, yaitu dengan adanya perasaan integrasi antar sesama individu yang satu dengan yang lainnya, maka menciptakan masyarakat yang memiliki integrasi yang kuat. Yang ketiga ada anomy suicide, yaitu lebih terfokus pada keadaan moral di mana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Yang keempat ada fatalistic suicide,
yaitu terjadi ketika nilai dan norma yang berlaku di masyarakat meningkat dan terasa berlebihan. Nah, di sini saya akan menghubungkan kasus ini dengan teori bunuh diri anomik, yang mana sudah dijelaskan tadi. Bunuh diri anomik itu mencerminkan seseorang individu mengalami kebingungan moral dan kurangnya arah sosial berkaitan dengan pergolakan sosial dan ekonomi yang dramatis, dan di mana juga anomi susat ini yaitu lebih terfokus pada keadaan moral di mana sang individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya. Sesuai dengan kasus dan peristiwa yang dialami oleh sang korban, di mana ia kehilangan tujuan hidupnya, kebingungan atas peristiwa yang menimpanya. Baiklah, sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi atau berita kasus yang saya paparkan, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.